Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rosanita, NIM 1218049. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu hudud. Hudud 1 dan hudud 2. Pengertian jarimah hudud sendiri yaitu tindakan pidana yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, berat dan maupun ringannya suatu sanksi yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil nakli. Nah, setelah mengenai pengertian jarimah hudud, maka ada macam-macam jarimah hudud. Macam-macam jarimah hudud ini memiliki 7 macam. Yang pertama yaitu zina atau berhubungan seksual di luar nikah. Yang kedua qadhaf, menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya cukup bukti. Yang ketiga syirbah, meminum minuman keras. Yang keempat adalah al-baghyu, yaitu pemberontakan. Yang kelima riddah, yaitu murtad. Yang keenam adalah sarikoh, yaitu pencurian. Dan yang terakhir adalah hirabah, mengganggu keamanan. Nah, berdasarkan ketujuh macam-macam jarimah hudud tersebut, saya akan menjelaskan mengenai 3 diantaranya yang termasuk hudud pertama. Yang pertama yaitu mengenai jarimah hudud zina. Zina merupakan berhubungan seksual di luar nikah. Dalam bahasa Arab, zina ini merupakan perbuatan pelacuran dan perbuatan yang terlarang. Dasar hukum zina ada pada surat Al-Isra ayat 32. Dengan arti yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian ada pada dasar hukum hadis riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan mengenai perzinaan. Nah, kemudian ada sanksi-sanksi zina tersendiri, yaitu ada hukuman derah, kemudian hukuman pengasingan, dan hukuman rajam. Nah, yang pertama ini adalah hukuman derah. Biasanya hukuman derah ini ditetapkan pada pezina yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Didera 100 kali derah. Kemudian yang kedua, hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan ini ditetapkan kepada pezina yang belum menikah maupun yang sudah menikah, di mana hukuman tersebut dilakukan selama 100 tahun pengasingan. Nah, sanksi yang ketiga yaitu hukuman rajam. Hukuman rajam ini adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu. Hukuman rajam ini ditetapkan untuk pezina yang sudah menikah khususnya. Nah, caranya ini baik laki-laki maupun perempuan yang pezina tersebut ditanam berdiri di dalam tanah sampai dadanya, kemudian dilempari batu hingga meninggal dunia orang tersebut. Nah, kemudian macam-macam jarimah yang kedua yaitu ada jarimah qadhaf, yaitu qadhaf merupakan menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya cukup bukti yang kuat. Nah, qadhaf biasanya diartikan seperti memfitnah suatu pelanggaran yang terjadi pada seseorang dengan menuduh orang lain tanpa adanya bukti yang cukup. Nah, dasar hukum qadhaf terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran pada surat An-Nur ayat 4 dan hadis
riwayat Al-Bukhari. Sanksi-sanksi qadhaf sendiri ini ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ketika seseorang tersebut menuduh orang lain berbuat zina, maka beliau itu dimintai pertanggungjawaban atas tuduhannya tersebut dengan cara harus mampu menghadirkan 4 orang saksi. 1 diantaranya adalah dirinya sendiri. Jika penuduh tersebut tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka sebaliknya si penuduh itu akan diancam hukuman had qadhaf berupa hukuman deras sebanyak 80 kali. Namun, hukuman tersebut tidak berlaku apabila si penuduh itu adalah suami tertuduh yang telah bersumpah li'an. Kemudian jarima qadhaf hukum Islam dibagi menjadi 2, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ini adalah hukuman deras sebanyak 80 kali. Kemudian hukuman tambahan yaitu hukuman yang diberi penuduh zina agar kesaksiannya ini tidak diterima, di mana ia itu telah berbuat bohong atau memfitnah orang lain. Nah, kemudian macam-macam jarima hudud yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu jarima syirbah. Jarima syirbah ini memiliki arti yaitu meminum minuman keras yang dapat menjadikan orang itu mabuk atau hilang kesadaran, baik diminum sedikit maupun banyak. Dasar hukum syirbah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun surat An-Nisa ayat 43, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat apabila sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai syirbah. Lalu sanksi-sanksi syirbah sendiri, para ulama bersepakat bahwa orang yang boleh melakukan hukuman syirbah adalah kepala negara atau wakilnya, yaitu atau petugas yang diberi wewenang olehnya. Karena hukuman syirbah ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan syirbah harus diserahkan kepada wakil masyarakat. Sanksi jarima syirbah ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu aspek hukum Islam dan aspek peraturan perundang-undangan. Di dalam aspek hukum Islam, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa didera 80 kali dera hukuman untuk peminum khamr atau pemabuk. Nah, sedangkan dalam aspek peraturan perundang-undangan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan pada nomor 86 garing Menkes garing 4 garing 1997 tentang meminum minuman yang memabukkan. Kemudian saya akan menjelaskan materi hudud yang kedua, yaitu yang pertama adalah jarima hudud sarikoh. Sarikoh memiliki arti yaitu mengambil harta milik orang lain secara bersembunyi-sembunyi dengan tipu daya, atau biasa disebut dengan sebagai pencurian, suatu tindakan yang
dapat dikategorikan pencurian itu harus memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama mengambil harta yang bukan menjadi miliknya, yang kedua yaitu mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga yaitu harta adalah benar-benar milik orang lain. Sanksi atau hukuman hudud asyarikoh ini adalah bahwa pelaku pencurian harus dipotong tangannya. Tangan yang dipotong adalah tangan yang dilakukan untuk mencuri. Tangan yang digunakan untuk mencuri ini berarti telah berkhianat. Namun, ada ketentuan khusus bagi pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan. Antara lain yaitu yang pertama, mengambil harta orang lain dengan cara paksaan dan kekerasan. Yang kedua yaitu mengambil dengan cara menjamret. Yang ketiga yaitu mencuri di medan peperangan. Dan yang keempat yaitu mengambil buah yang tergantung di atas pohon karena sangat lapar dan haus. Nah, dari keempat macam tersebut, maka pencuri tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan atau disebut syarikoh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan hudud selanjutnya yaitu ridho atau murtad. Ridho secara bahasa adalah seseorang muslim yang keluar dari keislamannya menuju kekafiran. Nah, keluar tersebut dalam Islam disebut murtad. Apabila seorang tersebut melakukan jarimah, melakukan perbuatan ridho, maka sanksi ridho ini atau hukumannya ini dibagi menjadi 3 macam hukuman. Yang pertama yaitu hukuman pokok jarimah ridho, yaitu hukuman mati, sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya barang siapa menghentikan agamanya maka bunuhlah ia. Kemudian hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan, maka hukuman penggantinya yaitu berupa hukuman taksir. Kemudian ada yang ketiga yaitu hukuman tambahan, merupakan merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk mengelola hartanya tersebut. Lalu jarimah hudud selanjutnya yaitu ada jarimah hudud selanjutnya yaitu al-baghyu, yang memiliki arti yaitu pemberontakan, berarti melampaui batas, aniaya atau zolim. Pemberontakan menurut bahasa Indonesia yaitu proses maupun cara bertentangan terhadap kekuasaannya yang sah. Nah, pemberontakan ini maksudnya bahwa keluarnya sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan tidak lagi bersedia patuh kepada kepala negara atau imamnya. Maka akibat persepsi atau menggunakan alasan ini adalah tidak benar. Nah, al-baghyu ini ada sanksinya yang ditetapkan. Sanksinya yaitu sanksi pidana dalam pemberontakan adalah dihukum mati. Kemudian jarimah hudud selanjutnya yaitu ada hirabah, yang berarti merampok. Definisi hirabah sendiri yaitu
perampokan yang menurut Ahmad Al-Zakro yaitu pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Nah, maka dari itu tindakan tersebut dapat melanggar pelanggaran pidana yang paling berat. Maka ada ketetapan sanksi dari jarimah hirabah ini. Hukuman bagi pelaku hirabah ini ada 4 macam, yaitu yang pertama dihukum bunuh atau kisos, yang kedua hukuman salib, yang ketiga hukuman potong tangan dan kaki secara silang, yang keempat hukuman buang atau pengusiran. Nah, keempat jenis hukuman tersebut diberikan dengan melihat keadaan kejahatan yang dilakukannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi hudud 1 dan materi hudud 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.